ambisi, dan mimpi yang besar yang disertai dengan kerja keras tanpa kenal letih adalah hal yang sangat penting yang harus kita miliki untuk menggapai sebuah cita-cita. Dalam hidup ini, kita harus memiliki satu karakter yang tak tergoyahkan dalam keadaan apapun kita berada. Dan satu hal yang terutama, yaitu tidak pernah lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu bersyukur atas segala pemberiannya, selalu berdoa dan memohon bantuannya dikala kita sedang susah. Sejak kecil, jiwa kepemimpinan daripada Melki itu sudah terlihat. Dan hal yang menonjol adalah dia ini orang yang selalu berpegang teguh pada prinsip. Kalau dia merasa benar, jangan harap dia akan menyerah. Jadi inilah kebanggaan saya sebagai orang tua, sebagai ayah yang akan tetap mendampingi Melki dalam perjalanan selanjutnya selama saya masih kuat. Melki adalah seorang pekerja keras. Ia merintis cita-cita dan impiannya dengan bekerja tidak mengenal waktu. Ia juga seorang ayah yang sangat bertanggung jawab. Dia memberikan pendidikan yang terbaik untuk ketiga anak kami. Dengan pandangan hidup, moral, dan kejujuran yang harus selalu dibawa oleh mereka. Papa adalah seorang kepala keluarga yang hebat. Ia selalu bekerja keras tanpa pantang menyerah untuk kami, sehingga kami dapat menikmati hidup kami sekarang. Ia juga sangat bertanggung jawab kepada keluarga besarnya. Namun selain itu, dia juga selalu memikirkan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan bantuannya. Saya sangat bangga mempunyai papa seperti beliau. Seseorang yang merangkak dari bawah sampai ke titiknya sekarang ini untuk menggapai cita-citanya. Beliau, saya lihat dari kecil orang yang sangat komit dan tahu apa yang beliau inginkan. Sangat konsisten dalam melaksanakan segala hal dan sangat bersungguh-sungguh. Pak Melkias Markus Mekeng atau yang sehari-hari kami sebut Pak Melki merupakan pribadi yang unik, seorang usahawan yang sangat perhatian terhadap sesama rekan dan taat aturan. Beliau adalah seorang bisnismen yang handal, full komitmen dan berkredibilitas tinggi. Salah satu bukti daripada kepemimpinan beliau adalah beliau selalu berusaha untuk ekspansi perusahaannya, sehingga perusahaannya menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam dunia pasar modal di Indonesia. Saya bekerja di sini dari tahun 2001 hingga sekarang. Alhamdulillah saya merasakan kenyamanan di bawah kepemimpinan Pak Melki. Saya melihat bahwa dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sungguh-sungguh, dan juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang dia wakili, khususnya dari Nusa Tenggara Timur, khususnya lagi dari Flores. Kita harapkan juga bisa memiliki dorongan pula bagi anggota-anggota dewan yang lain agar mereka pun juga melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam memperjuangkan apa yang menjadi misi dari Partai Golkar dalam rangka mensejahterakan rakyat dengan satu moto, suara Golkar, suara rakyat. Buku ini berisi tentang perjalanan hidup saya khususnya di bidang politik.
pada saat saya memimpin pansus perpajakan, ada 3 undang-undang pajak yang saya pimpin, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Itu saya pimpin dan saya tulis, karena terjadi satu reformasi di dalam undang-undang perpajakan kita. Apa-apa yang direformasi, contohnya adalah kesetaraan antara si pembayar pajak dan si petugas pajak. Nah, di dalam perjalanan memimpin Badan Anggaran, banyak yang saya lihat, yang saya timba ilmu di dalam keuangan negara. Namun beberapa hal yang menjadi pokok pikiran saya, yang menurut hemat saya ini harus diselesaikan oleh bangsa ini. Yang pertama, menurut hemat saya, APBN itu esensinya adalah uang yang diberikan oleh rakyat kepada negara melalui pajak dan penerimaan-penerimaan lainnya. Tentunya uang-uang tersebut dikelola oleh pemerintah dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program pemerintah. Pertanyaannya, apakah semua masyarakat sudah bisa menikmati? Khususnya saya yang berasal dari NTT, setiap kali merasa saya turun ke daerah pemilihan, bertemu dengan masyarakat di pegunungan, di pulau-pulau, mereka selalu menanyakan kapan kami punya jalan dibangun. Dan mereka mengatakan kami juga orang Indonesia. Tapi kenapa APBN tidak bisa menyentuh sampai ke masyarakat di pelosok desa? Itu saya ungkapkan semua di dalam buku ini. Negara kita ini kan sedang lagi rame-ramenya. Tiap hari, pagi, siang, malam kita melihat di televisi, di koran, di media cetak, di media elektronik, masalah korupsi. Dan masalah korupsi ini memang sudah dibicarakan sejak zaman dahulu, sejak zaman Orde Baru, Orde Reformasi. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara kita ini. Nah, oleh karena itu, meskipun kita sedang dilanda masalah prahara korupsi ini, tetap kita harus mengabdi ke dalam pekerjaan kita masing-masing. Inilah yang membuat saya bahwa kita jangan sekali-sekali berhenti di dalam pengabdian, tapi kita sudah harus berpikir, kita harus sudah mulai mempunyai satu tekad bahwa kita harus jauhi itu perbuatan-perbuatan korupsi karena sangat menyakiti hati rakyat semuanya. Yang pertama, saya ingin bahwa anak-anak dan cucu-cucu saya paling tidak mereka mempunyai satu buku bahwa ayahnya pernah berbuat atau bekerja di bidang usaha maupun di bidang politik, dan apa-apa saja yang saya alami di dalam proses perjalanan hidup itu bisa mereka baca pada saatnya. Dan yang kedua, ini merupakan satu informasi mungkin buat publik, karena di dalam buku itu banyak kejadian-kejadian yang saya alami di dalam negara ini. Waktu kasus Bank Senturi, waktu saya memimpin Badan Anggaran, dan waktu saya memimpin pansus-pansus undang-undang perpajakan. Saya ingat kata-kata almarhum Gus Dur, kalau kita ingin mencapai ke satu jarak tempuh 1000 km, kita harus memulai dari 0 km. Itu saya ingat selalu. Makanya kalau ingin memulai sesuatu, kita harus lakukan itu, bukan hanya di dalam mimpi. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi satu bahan buat kita semua untuk didiskusikan, untuk mencari jalan keluar yang terbaik buat bangsa ini. Satu yang ingin saya sampaikan lagi, kenapa saya memilih judul Pengabdian di Tengah Prahara Korupsi. Bangsa ini, negara ini sudah harus stop dengan korupsi. Karena kita tidak bisa lagi melihat bangsa kita ini, rakyat kita yang harus menanggung penderitaan. Oleh karena itu, kita semua harus sadar. Dan kita harus mulai dari sekarang, hentikan itu perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya menyambut dengan baik penerbitan buku
tentang pengabdian dan kiprah Saudara Melkias Mekeng di tengah-tengah suasana dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi sekarang ini, di mana Saudara Mekeng juga memperlihatkan apa yang telah dia lakukan sebagai anggota dewan, dan juga saya tahu betul bahwa Saudara Mekeng juga adalah seorang anggota dewan yang betul-betul sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan baik. Selamat ulang tahun yang ke-50 dan sekaligus juga penerbitan buku dari Saudara Melkias Mekeng yang memperlihatkan gambaran tentang pengabdiannya, kiprahnya sebagai anggota dewan, di mana suasana kehidupan bangsa dan negara saat ini juga membutuhkan adanya perhatian dari para anggota dewan, khususnya berkaitan dengan soal pemberantasan korupsi. Selamat ulang tahun untuk Pak Melki yang ke-50. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan bersamamu. Selamat ulang tahun, Papa. Selamat ulang tahun ke-50 Bapak Melki. Sehat dan sukses selalu. Happy 50th birthday, dear. I love you always.